Di hadapan saya sudah ada Ko Leong Hao. Haya. Atau Pak Sumartono Hadinoto. Iya. Iya, matur nuwun Pak. Sami-sami. Sudah datang dari Solo soalnya ya. Pak Martono, kalau orang-orang lain itu, orang-orang etnis Tionghoa, itu lebih banyak masuk di bisnis, Anda malah keluar meninggalkan bisnis Anda dan Anda lebih sibuk ngurusin kegiatan kemanusiaan dan kegiatan sosial. Apa yang Anda kerjakan kalau boleh tahu? Iya, jadi saya awalnya sejak SMA itu bergabung di Horari, amatir radio. Kemudian karena di sana mendapatkan banyak hal, banyak teman, banyak jaringan, saya 20 tahun yang lalu bergabung di salah satu organisasi Tionghoa di Solo, Cuan Mingkongwi atau Perkumpulan Masyarakat Surakarta. Setelah di situ ternyata lebih merasa menikmati karena mungkin memang ini amanah atau talenta yang harus saya jalani. Kemudian akhirnya lebih dari 15 hingga sekarang saya bergabung di organisasi sosial. 15 organisasi Iya. sosial. Karena memang kebetulan di kota kecil, Mas Andi, jadi sehari rapat 3-4 kali memungkinkan. Kedua juga semua kalau dikerjakan dengan ikhlas itu sangat luar biasa. Kenapa sampai Anda merasa harus meninggalkan bisnis? Saya kebetulan ditinggal ayah SMP. Waktu itu punya cita-cita untuk sekolah di luar negeri. Tapi mungkin Tuhan berkehendak lain. Saya lulus SMP tidak jadi berangkat karena ayah meninggal. Sehingga saya harus membantu ibu. Kemudian masa remaja mungkin juga selalu mengalami pacaran, itu pun juga gagal. Jadi semua kegagalan ini mungkin yang sudah dipersiapkan oleh yang di atas agar saya bisa berbagi, melayani dengan ikhlas walaupun dengan segala keterbatasan. Tadinya bisnis Anda apa? Ya, jadi waktu orang tua masih kita berbisnis batik. Saya rutin keliling sampai ke Bandung, Garut, Tasikmalaya, Cirebon. Kemudian saya sempat ikut orang 6 tahun. Saya ikut di variasi mobil. Kemudian pada waktu mendapat pacar dan akan menikah, Akhirnya dapat ya? akhirnya dapat. Baik, tentu menarik karena kalau Anda sibuk ngurusin organisasi untuk kemanusiaan dan urusan sosial, lalu yang mencari nafkah siapa? Ya itu kalau boleh bilang jujur Mas Adi, jadi yang luar biasa sebetulnya bukan saya, tapi ya mantan pacar saya ini yang sangat luar biasa. Saya dari tadi sudah menduga Iya. ini. Apa hebatnya istri Anda? Ya pertama sabar karena hampir tiap hari saya nggak di rumah. Kemudian yang kedua juga semua kehidupan ini kan yang berusaha istri saya. Dan istri mengizinkan ya Anda Iya. udah sana bantu orang-orang biar saya yang cari uang dan Anda yang menghabiskan gitu ya? Baik, sebelum kita lanjutkan ada baiknya kita ikuti kisah tentang Pak Martono. Ini dia liputannya. Perjalanan hidup membawa pria kelahiran Solo 21 Maret 1956, Sumartono Hadinoto, yang akrab disapa Martono ini menjadi sosok yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Bahkan karena kesibukannya berorganisasi sejak 10 tahun lalu, usaha material arsitektur yang dirintisnya sejak tahun 1986 diserahkannya kepada sang istri tercinta, Meliana Kusianto. Berawal dari keterlibatannya di organisasi Radio Amatir Indonesia atau ORARI saat masih SMA, sekarang ini ia tergabung dalam 15 organisasi sosial kemasyarakatan, di antaranya Persatuan Masyarakat Surakarta, Komite Olahraga Nasional Indonesia, dan juga Palang Merah Indonesia. Di Palang Merah Indonesia, pria yang terlahir dengan nama Ko Leong Hao ini bahkan menduduki 3 jabatan sekaligus, yaitu sebagai sekretaris, komandan Satuan Tanggap Bencana atau Satgana, dan juga sebagai Direktur Medical Action Team. Baginya, jabatan yang dipercayakan kepadanya adalah amanah. Salah satu prestasi yang ditorehkannya bersama timnya di Palang Merah Indonesia adalah Solo tidak lagi mengalami kekurangan stok darah dan bahkan berhasil menambah armada ambulans gratis untuk menolong orang sakit. Setiap hari, ia memulai aktivitasnya pukul 8 pagi
bertemu orang-orang yang ingin konsultasi dan meminta bantuan. Kemudian dilanjutkan dengan menghadiri berbagai rapat organisasi hingga malam hari. Menurut Martono, dibutuhkan 3 hal agar sukses dalam berorganisasi, yaitu mau, mampu, dan meluangkan waktu. Hal ini telah ia terapkan selama 25 tahun berorganisasi. Selama dia bisa untuk mengabdi, kita sebagai keluarga selalu mendukung. Kita juga bersyukur bisa melakukan aktivitas seperti itu. Di usianya yang sudah mencapai 55 tahun, kakek satu cucu ini berusaha untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama keluarganya. Walaupun keluarganya tidak pernah membatasi dirinya, namun Martono berusaha untuk tahu diri. Tanpa dukungan keluarga, ia tidak bisa terus membantu orang banyak. Jadi waktu saya ke Solo, ketemu wartawan-wartawan, guyonan wartawan itu, Mas Andi, kalau tsunami kan kita harus beli alat-alat untuk deteksi tsunami, deteksi bencana alam. Kalau di sini kita nggak perlu beli. Kenapa? Ada namanya Pak Martono. Loh, apa hubungannya Pak Martono dengan alat deteksi? Karena kalau ada apa-apa, Pak Martono orang pertama yang akan memberitahu kita. Dan Pak Martono adalah orang pertama yang ada di lokasi. Nah, Anda sendiri keturunan keberapa dari silsilah keluarga? Generasi kelima. Oh, jadi generasi kelima dari keturunan yang sudah ada di Indonesia? Iya, ada di Indonesia. Jadi nenek moyang itu datang ke Indonesia, kemudian terus sampai generasi kelima saya. Pak Martono, dalam melakukan aktivitas sosial ya, dan kemanusiaan ini, apakah faktor keturunan Tionghoa ini pernah membuat Anda juga diperlakukan diskriminatif? Iya, itu pasti. Jadi saya di Orari 7 periode sudah sampai saat ini. Pertama saya menjabat ketua Orari, sampai di udara pun saya dicina-cinakan. Apa dosa Anda? Itu yang saya masih cari. Kemudian yang kedua saya jadi ketua KONI. Pada rapat salah satu dengan cabang, sempat ditunjuk-tunjuk begitu Pak. Anda Cina mau apa gitu di sini? Terus Anda jawab apa? Ya saya cuma bilang ya saya memang Cina mau bilang apa Pak. Ya cuman saya bilang selama ini saya banyak di organisasi sosial seperti di PMI. Saya kalau malam kadang-kadang ditelepon nggak kenal jam 2 orang butuh bantuan ambulan, orang butuh darah. Saya juga nggak sempat tanya Pak. Anda Cina atau bukan, agamanya apa? Karena pikir saya segera dibantu karena emergensi begitu. Apa yang biasa Anda lakukan dalam membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan? Sekarang saya hanya sebagai penghubung Mas Andi, karena saya sadar bahwa setiap orang kan punya keterbatasan. Saya nggak mungkin semua harus saya tangani. Jadi saya sekarang hanya mengkonek misalnya dari satu orang membutuhkan sesuatu di salah satu organisasi ada, misalnya operasi buta katarak, itu program dari Lions Club. Kemudian di PMI, misalnya ada orang butuh ambulan, butuh darah karena PMI Solo ini berkat pengurus yang luar biasa, sudah 2 periode ini. Kami PMI Solo adalah PMI pertama di Indonesia yang mendapatkan ISO pelayanan. Stok darah kami setiap harinya di atas 1.000 kantong darah, karena kami bekerja sama dengan semua rumah sakit yang ada di Solo. Jadi kalau kita ada apa-apa kita lari ke Solo aja ya. Cukup di telepon Mas Adi, nanti kita kirim aja ke sini. Kebersamaan ini bukan seragam. Kalau kebersamaan ini berbeda tapi bisa bersama-sama seperti Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita bangun gapura, semua cuma nyumbang juga nggak jadi. Kalau semua hanya tukang batunya mana bisa jadi gitu kan. Situasi dan kondisi di Solo, bagaimana partisipasi masyarakat keturunan Tionghoa dalam bersosialisasi dengan masyarakat lain di luar keturunan Tionghoa? Kalau di Solo sendiri, sejarawan di Solo selalu bilang bahwa Solo ini kota sumbu pendek, barometer politik, di mana setiap siklus tertentu selalu terjadi kerusuhan. Tergantung bagaimana kita sebagai orang Solo mau menyikapi itu.
kami sekarang sudah sempat membuat yang namanya Solo Bersama Selamanya, Mas Andi. Ini bukan sebuah apa itu? Gerakan bukan apa itu? sebuah organisasi kebersamaan, terdiri dari 4 organisasi keturunan Tionghoa yang ada di Solo, dari berbagai organisasi sosial kemasyarakatan, kemudian organisasi profesi, organisasi hobi, dan beberapa pengajian. Ini semua sekitar 40 organisasi bergabung apabila dibutuhkan oleh masyarakat Solo Udah dan jalan berapa sekitarnya. lama ini? Ini kami hanya insidentil. Jadi termasuk kemarin pada waktu Merapi, kami bisa membina sebuah desa yang namanya Lencoh di Boyolali. Awalnya kami membantu evakuasi, kemudian kami membantu di bidang kesehatan, kemudian dapur umum, yang akhirnya kami terpanggil pada saat salah satu warga kami berikan sembako pada waktu mereka pulang kembali ke desanya, karena di desanya tentunya belum bisa beli sembako dan belum ada yang untuk beli. Mereka bilang, Pak, kami tidak kepingin dibantu seperti ini. Kami ini dulunya adalah petani yang cukup untuk kehidupan kami. Tapi karena apa yang kami tanam sekarang hancur kena abu, dan kami tidak punya modal untuk beli bibit itu. Inilah yang membuat kami dari semua organisasi yang tergabung ini ikut ambil bagian, kami menggalang dana, dan sampai saat ini mereka sudah hampir panen kembali. Baik, sebelum saya tanyakan apa yang membuat Anda bahagia dengan semua apa yang Anda lakukan, saya kembali ke Ibu Natalia Subagia lagi ya. Apa sikap yang terbaik yang perlu kita lakukan menghadapi stereotip terhadap etnis Tionghoa? Kita harus bisa membuka wawasan kita, dan yang penting kita jujur. Kita jujur melihat situasi di lingkungan kita, dan kita menerima sesama kita sebagaimana adanya mereka. Peran pemerintah dalam hal ini adalah untuk menjamin agar warga negara kita semua itu memang seperti yang Esther katakan itu diberlakukan setara. Tapi ini perjuangan yang perlu niat baik semua pihak. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Ini kita masing-masing harus berperan. Tapi memang memerlukan kearifan dan juga kesadaran akan jati diri kita sendiri. Karena bangsa kita kan memang bangsa yang sangat plural. Kita masyarakat yang sangat diverse, terdiri dari aneka macam suku, dan peran masyarakat Tionghoa di dalam sejarah perjalanan bangsa kita kan sudah lama sekali. Hubungan kita dengan Cina sudah begitu lama, berabad-abad. Tapi ada satu hal yang menjadi suatu keprihatinan saya, yaitu banyaknya muncul kelompok-kelompok berdasarkan marga, berdasarkan kampung halaman di Tiongkok. Nah, itu harus, menurut saya itu harus hati-hati, karena walaupun mungkin maksudnya baik bahwa ini tergabung karena kesamaan asal usul, itu bisa dipersepsikan oleh masyarakat sebagai suatu eksklusivisme baru. Jadi saya sangat menghargai kegiatan sosialnya Pak Martono, karena Pak Martono itu selain juga ada kelompok marganya, tetapi juga aktif di organisasi-organisasi sosial yang tidak berdasarkan marga, aktif di Lions. Itu kan juga organisasi yang terbuka, kerjasama dengan Rotary International, apalagi PMI. Jadi memang dengan adanya reformasi ini dan dengan adanya penghapusan dari semua undang-undang yang diskriminatif, muncul kesadaran atau orang keturunan Tionghoa tiba-tiba berhadapan dengan kenyataan baru di mana mereka bisa mengungkapkan identitas mereka, terpaksa untuk menyatakan dirinya mereka sebagai Cina. Mungkin Pak Martono lama sekali merasa dirinya Wong Solo, ya toh nggak ada apa-apa. Memang walaupun ada kemajuan yang lebih baik, tapi kita juga harus bersikap arif. Jadi saya sih optimistis. Pak Martono, kalau boleh tanya, tadi kan kegiatan kemanusiaan adalah pilihan Anda. Lalu apa yang membuat Anda bahagia dalam kegiatan ini? Ya, jadi terus terang di luar sana Mas Adi, masyarakat kita, saudara kita ini masih banyak yang sangat-sangat membutuhkan. Kami yang terakhir buat program dompet kemanusiaan, kami sudah menangani 70 pasien.
Dan ini tentunya tidak bisa dikerjakan oleh 1-2 orang. Butuh, kalau orang Jawa bilang disengkuyung, butuh gotong royong. Karena kami melihat jiwa sosial dan gotong royong bangsa ini sangat luar biasa. Cuman mungkin arahnya kadang-kadang berbeda. Tapi tentunya kalau kita satukan kembali arah kita untuk membantu saudara kita yang membutuhkan, itu sangat luar biasa. Jadi sebetulnya baik dan jelek itu adalah manusianya, Mas. Tionghoa yang jelek juga ada, yang baik juga tidak kurang. Tapi tentunya ini juga butuh komunikasi yang semakin hari semakin baik. Mereka bilang, kenapa sih Pak orang-orang Tionghoa ini kok semuanya maunya nyumbang uang, maunya apa? Saya bilang kebersamaan ini bukan seragam. Kalau kebersamaan ini berbeda tapi bisa bersama-sama seperti Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita bangun gapura, semua cuma nyumbang juga nggak jadi. Kalau semua hanya tukang batunya mana bisa jadi gitu kan. Ya inilah butuhnya namanya kebersamaan yang sangat indah ini. Baik, ya. Terakhir imbauan Anda kalau masih ada juga etnis Tionghoa yang merasa eksklusif, merasa bahwa dia berbeda dengan etnis lain. Memang terus terang kami terdiskriminasi cukup lama sehingga kami semua hanya di bidang bisnis. Sampai kesenian budaya pernah dilarang, padahal sekarang pemain barongsai juga tidak Tionghoa semua. Kebetulan barongsai pertama setelah 30 tahun ditidurkan adalah di Solo, waktu deklarasi salah satu partai di Solo. Jadi himbauan saya, jadilah Tionghoa Indonesia yang bangga menjadi Tionghoa Indonesia. Oke, Pak Martono, terima kasih banyak ya sudah hadir di acara KKND. Di ujung acara ini seperti biasa saya akan membagikan satu buku bagus yang tadi sudah kita bahas. Judulnya Mereka Bilang Aku China. Jalan Mendaki Menjadi Bagian Bangsa, dan saya akan bagikan satu-satu untuk Anda di sini. Bagi Anda yang berada di rumah, jangan khawatir karena Anda bisa mendapatkan buku ini melalui website kicknd.com dan itu gratis. Semoga perbincangan kita pada kesempatan ini berguna bagi Anda semua. Sampai jumpa.